molor karena kalau di WIT sana sudah jam 21.30, sudah setengah 10. Kalau di NTB ya maksudnya WITA berarti sudah pukul 20:33, sedangkan kalau di waktu Indonesia Barat sudah pukul 19:33. Oke, coba boleh Kak Adit ditengokkan hasil exam yang hari ini dong, boleh dong? Ya, dari sekian banyak teman-teman yang sudah mengerjakan TO, tadi sempat saya tengok hasilnya, kita fair ya. Saya buka nih, jadi hasil dari yang tadi itu, yang terakhir itu oke, peringkat 1 itu ada Kak Siska Oktariza. Itu keterangannya lulus, hasilnya 360 nih. Kemudian ada Kak Umi Lailatul Latifah, statusnya lulus dengan result hasilnya 350. Nah, selebihnya mulai dari nomor 3 sampai dengan nomor terakhir harus banyak mencoba lagi nih, harus sering-sering nih ya. Bukan berarti gagal terus nggak bisa mencoba lagi, masih banyak kesempatan mumpung kita sedang menunggu formasi yang akan diumumkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Jadi masih banyak waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri, memperbanyak latihan ya, kemudian konsultasi, mempelajari materi-materi sambil menyesuaikan nanti dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan, yang akan dikeluarkan oleh BKN nantinya. Oke, mungkin kita mulai saja ya, sudah 8.35 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Adiswara dimanapun berada. Kami dari Adiswara senang sekali bisa bergabung, bisa bertemu meskipun secara virtual dengan Sobat Adiswara dimanapun berada. Mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat Indonesia. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan sekarang, mudah-mudahan tanpa kurang satu apapun sampai dengan tidur nantinya. Kemudian yang kedua, Sobat Adiswara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas partisipasinya bergabung di kegiatan tryout ya secara online CPNS P3K oleh Adiswara Global Education. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di Adiswara Global Education ya. Kami pada kesempatan kali ini menyelenggarakan suatu program yang notabene-nya lebih condongnya apa, ke sesuatu yang lebih sedang booming pada malam hari ini, yaitu kondisi Palestina yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi pada kesempatan kali ini seluruh pemasukan yang diperoleh oleh Adiswara Global Education yang disalurkan oleh teman-teman sekalian akan kami salurkan kembali tanpa dikurangi sepeser pun untuk Palestina yang sedang berduka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, Sobat Adiswara dimanapun berada ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada sesungguhnya Global Adiswara itu menempuh dua jalur Bapak Ibu semua ya. Jalur langit dan jalur bumi. Jalur langitnya salah satunya ya dengan cara seperti ini, bersedekah. Karena memang Global Adiswara Global Education rutin menyalurkan sedekah baik dari kami sendiri maupun dari sobat-sobat Adiswara. Kemudian yang kedua, kami selalu mengajak kepada sobat-sobat Adiswara untuk mempersiapkan dirinya dengan banyak berlatih soal seperti tryout online seperti sekarang ini ya, kemudian mengikuti bimbel yang kami selenggarakan. Sudah beberapa tahun kami menyelenggarakan bimbel dan alhamdulillah sampai dengan terakhir nih, sampai sekitar 2 bulan yang lalu seleksi CPNS P3K diselenggarakan. Alhamdulillah ya, dengan sangat berbangga hati kami mengucapkan kepada seluruh sobat Adiswara yang telah lulus seleksi CPNS P3K pada tahun 2023 kemarin. Oke, jadi pada malam hari ini setelah tadi teman-teman sudah mengikuti tryout melalui sistem
Adiswara itu sendiri dan sudah melihat hasilnya. Pada malam hari ini kita akan bertemu dengan coach Adiswara itu sendiri yang ada 3. Nanti silahkan nanti coachnya memperkenalkan dirinya masing-masing. Dan kebetulan kami juga sudah standby di sini teman-teman tim IT untuk membackup teman-teman semua. Jadi silahkan nanti dari coachnya menyampaikan materi-materi atau clue-clue tersendiri bagaimana sih mengikuti seleksi CPNS P3K. Kemudian soal-soal mana sih yang biasa menjadi tricky. Kemudian ayo kita bisa bahas bersama supaya teman-teman Sobat Adiswara di seluruh Indonesia dimanapun berada ini mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan informasi-informasi yang komprehensif sehingga bisa mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa lulus menjadi CPNS maupun P3K sesuai dengan harapannya masing-masing. Oleh karena itu kami sekali lagi menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di Adiswara. Silakan mengikuti dengan baik dengan sesama sampai dengan acara selesai kurang lebih 1,5 jam bersama para coach. Silakan nanti mungkin ada sesi diskusi juga. Tanyakan apa yang menjadi kendala ataupun tanyakan apa yang menjadi permasalahan Sobat Adiswara semua supaya nanti ketika closing selesai acara malam hari ini mendapatkan informasi yang diharapkan. Dan juga mungkin setelah ini jangan lupa kami beberapa waktu ke depan akan membuka kelas CPNS P3K, kemudian ada juga kelas sekolah kedinasan, kemudian ada juga kelas TNI Polri. Ya, ada yang offline, ada yang online. Jadi Sobat Adiswara bisa mengikuti yang mau online, mau offline, silakan. Jadi ada kelas CPNS online maupun offline, kemudian ada kelas P3K online maupun offline, kemudian ada sekolah kedinasan baik online maupun offline, kemudian ada kelas TNI Polri baik online maupun offline. Nah, jadi apa sih benefit atau manfaat yang didapatkan oleh teman-teman semua kalau secara online? Jadi mendapatkan 12 kali pertemuan via Zoom, kemudian ada materi lengkap yang bisa diakses di sistem kami, kemudian di backup oleh coach yang berpengalaman yang notabene jam terbangnya maaf tidak usah diragukan kembali. Nah yang paling penting tips and tricks bagaimana lulus CPNS, P3K, sekolah kedinasan maupun TNI Polri. Nah kita juga punya grup diskusi yang ini rutin, coachnya langsung aktif di sana. Nah di sisi lain juga kami bisa memberikan tryout gratis kepada Bapak Ibu Sobat Adiswara dimanapun berada yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi sistem kami jadi jangan ragu-ragu setelah ini online maupun offline di Adiswara Global Education. Untuk informasi yang lebih lengkap bisa ikuti media sosial kami baik di ataupun menghubungi admin kami yang sudah ada di flyer atau di foto profil kami. Mungkin itu saja pengantar dari saya Sobat Adiswara semua. Sekali lagi terima kasih. Silahkan mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bimbel selanjutnya. Saya atas nama Adiswara Global Education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke. Kemudian kita masuk ke sesi kelas TKP nih ya. Kamala, halo Kamala. Halo. Halo Kamala. Halo. Nah, suara saya terdengar jelas Kamala? Jelas. Oke. Alhamdulillah. Mungkin mohon maaf, Kak Adit boleh di-unmute semua dulu. Mungkin kita ingin tahu ya, apakah Sobat Adiswara di seluruh tanah air ini sudah mendengar suara kita dengan jelas ya. Suara Kamala sudah jelas. Mungkin bisa di-unmute. Boleh kami mendengar responnya dari teman-teman atau sobat-sobat Adiswara? Apakah sudah mendengar atau melihat suara dan wajah kami dengan jelas? Sudah, alhamdulillah jelas. Ya, ya, kita bisa mulai dari kelas TKP-nya dulu ya sama Coach Mala ya, boleh ya? Oke, Kamala, kami silakan waktunya ya. Silakan membuat teman-teman sobat Adiswara terbuai dengan ilmu TKP-nya. Saya persilakan Kamala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita gitu ya berkumpul di room Zoom ini. Mungkin saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hafitha Mala Rizky. Biasa dipanggil Mala, Coach Mala gitu ya. Nah, di sini saya Coach TKP yaitu tes karakteristik pribadi ya. Pasti kalau di tes SKD itu tes ini adalah kayaknya yang paling gampang gitu ya. Gampang kok itu gitu. Gimana kita ya udah gitu jawabannya. Biasanya kalau TKP
selalu diidentikan dengan itu. Nah, tes karakteristik pribadi ini memang dari kata-katanya aja karakteristik pribadi, berarti pribadi kita gitu ya. Tapi ternyata secara apa? Secara keseluruhan soal-soal itu tuh ada cara, tips, triknya gitu ya. Ada hal yang harus memang diperhatikan. Salah satunya adalah tes karakteristik pribadi ini kita harus menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh karena kan ini tesnya ini ada materi dan aturannya ya. Nah, jadi di Permenpan itu biasanya selalu terupdate muncul sebelum pelaksanaan tes. Nah, jadi berdasarkan tes yang tahun lalu di sini ada 6 ya materi TKP. Saya sebutkan aja. Pertama adalah tentang pelayanan publik, bagaimana kita dalam menanggapi atau merespon permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan publik itu. Kemudian yang kedua ada jejaring kerja. Nah, di jejaring kerja ini permasalahan di lingkup tim kerjasama gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sosial budaya, ya permasalahannya lingkup dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan apa namanya update gitu ya, yang dapat mempermudah pekerjaan kita, teknologi-teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Yang berikutnya adalah yang kelima tentang profesionalisme. Nah, ini eh, berhubungan dengan gitu ya, banyak sekali soal-soal yang identik dengan masalah pribadi yang dibenturkan dengan masalah pekerjaan biasanya. Dan yang terakhir adalah tentang anti radikalisme. Nah, tentang anti radikalisme ini biasanya isu-isu terkini tentang permasalahan radikalisme. Nah, itu dia sekilas tentang materinya gitu ya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa join di Adiswara. Nah, yang berikutnya adalah karena tadi sudah try out, jadi kita mungkin akan membahas soal yang mana gitu ya. Jadi materinya misal tentang pelayanan publik, berarti contoh soalnya seperti apa gitu ya. Oke, saya share screen. Min ya, saya share screen Min. Oke, sudah kelihatan semua ya? Kelihatan nggak? Sebentar. Oke, nah di sini ada soalnya. Atau teman-teman boleh request deh soalnya mau yang nomor berapa yang mau kita bahas. Ada yang mau kasih, mau bantu mungkin kita kira-kira bahas nomor berapa nih gitu. Halo, adakah yang mau menjawab? Atau kayaknya di mute semua nih sama hostnya ya? Berurutan boleh, Coach? Oke, berurutan. Baiklah. Nah, ini ya. Kita mulai dari nomor satu. Soalnya, Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu jauh untuk tahu lebih jauh gitu ya. Sikap Anda adalah, nah, kita kira-kira kalau membahas tentang presentasi ini kan pekerjaannya tugas kita diperintahkan gitu ya membuat sebuah presentasi. Kira-kira kalau masuk di materi-materi yang saya sebutkan tadi, kira-kira dia masuk ke materi mana? Silahkan ada yang mau membantu menjawab. Kayaknya tinggi-tinggi nilainya tadi TKP nih teman-teman semuanya ya. Nah ini nih ada yang opsi A, saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar
bisa tersampaikan pada intinya. Yang B akan menggunakan bahasa yang santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. Yang C membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Yang D membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Yang E membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, cara untuk menjawab soal TKP itu gampang-gampang susah ya. Jadi kita cukup mengeliminasi aja nih, mana kira-kira jawaban yang paling mungkin. Yang pertama, teman-teman bisa lihat jawaban yang paling positif ya. Kalau di soal yang ini, kira-kira kalau kita eh, membuat presentasi yang detail gitu ya, dan agar bisa tersampaikan pada intinya, itu seperti apa? Kalau detail itu kan berarti sama ya, kayak terperinci gitu. Jadi akan cenderung lama, mungkin membosankan gitu ya. Nah, jadi dipilih kira-kira mana yang inti. Ya, nih ada sedikit tulisan yang D ya. Ada sedikit tulisan yang E membuat presentasi memuat intinya setiap poin. Nah, ini dari yang dua ini D dan E ini adalah kemungkinan jawaban poin limanya. Kenapa begitu? Karena tulisannya sedikit dan dia memuat poin ya, inti penjelasan. Jadi kalau dari dua ini, kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang membantu menjawab mungkin? Ada? Silahkan. Bisa di-unmute. Ada yang jawab D? Kalau yang D itu sedikit tulisan tapi beberapa nggak sedikit tulisan dan beberapa gambar. Jadi secara otomatis kita bagaimana menjelaskannya gitu ya. Tapi jawaban yang tepat adalah yang E. Karena di situ memuat inti dan poin yang disampaikan. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengembangkan presentasi itu ya. Untuk soal ini lebih temanya ke mana kira-kira? Ke profesionalisme bisa ya. Teknologi informasi juga bisa karena di sini membahas tentang presentasi ya. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Jadi jelas ya. Ini nggak ada suaranya, ini kayaknya terpesona sama tai lalat saya ya. Jelas Oke, kok, oke jelas. siap. Lanjut kita ke nomor 2. Ya, di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadi, ya. Wah, indikasi korupsi nih ya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabarnya ini sangat cepat beredar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, nah, sini kita diminta pendapat kita ya. Oke, teman-teman, untuk mengidentifikasi ini untuk soal TKP itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa memperhatikan soalnya, ya. Em, Soalnya dilihat ini kira-kira masuk ke tema yang mana, gitu ya. Kemudian kalau yang ini pertanyaannya langsung, ya. Diminta ini pendapat siapa? Pendapat saya kah? Pendapat saya sebagai pimpinan mungkin tulisannya atau Kak Mala pendapat coba saya? cek kolom chatnya, ada yang nanya di sana. Oh, ada yang nanya ya. Kayaknya sibuk banget saya nih. Sampai bentar. Oke. Oh, memberikan jawaban ya. Semuanya rata-rata memberikan jawaban. Kita lanjut. Nah, ini. Hmm, sehingga itu diperhatikan ya. Yang ditanya itu apa gitu ya. Kemudian opsi pilihan jawabannya ya. A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang jelas terhadap pelaku. Yang B, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Yang C, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Yang D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Yang E, saya tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah informasi tersebut benar adanya. Nah,
Teman-teman di sini silahkan diperhatikan karena di soal itu diberitahukan beredar kabar ya. Jadi kayak sesuatu yang belum tentu sebenarnya terjadi atau berita yang belum benar, hoax biasanya ya. Nah, itu kalau dilihat dari opsi pilihan jawaban A sampai dengan E, kita bisa mengeliminasi yang mana? Oke, yang nomor 2 udah ada yang menjawab nih. Katanya jawabannya D, Coach. Yang D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga, teman-teman di sini sebagai apa gitu ya? Kalau sebagai teman kantor, jadi sepertinya untuk memberikan pendapat itu hanya pendapat saja gitu, tidak berefek kecuali di dalam soalnya dijelaskan teman-teman sebagai pimpinan dan harus mengambil tindakan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Karena kabar tersebut belum pasti, jadi ya sudah tidak mau berkomentar lebih jauh gitu ya. Itu jawaban yang paling tepat. Jadi kayak masa bodoh gitu. Kecuali memang soalnya berhubungan dengan berita misalnya. Jadi sudah ada gitu ya beritanya ini tanggal sekian gitu. Berarti sudah jelas gitu kan. Nah, itu baru mungkin teman-teman jawaban yang cocok adalah yang D gitu ya. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut baru memberikan pendapat. Oke, kita lanjut nomor 3. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Kalau jawaban yang D positif, tapi jawaban yang jawabannya tidak. Ya, jadi walaupun dia positif, tapi belum tentu juga dia sesuai gitu ya. Contoh pernah ada soal kayak gini. Misalnya Anda adalah seorang bendahara gitu ya, diminta untuk mengambil uang begini gitu ya. Kan konotasinya ya, tapi kalau konotasi jawaban positif adalah ya udah kita menjalankan perintah, kita jawab iya gitu kan. Tapi ternyata uangnya uang apa dulu gitu. Ya jadi jangan karena dia kalimatnya positif terus walaupun emang tipsnya kayak gitu ya. Harus memilih kalimat yang positif tapi dilihat lagi kok oleh apa namanya berhubungan enggak dengan soalnya gitu ya. Kita lanjut nomor 3. Ada yang mau berkomentar lagi silahkan. Oke, apa tipsnya? Apa tadi? Kita baca dulu ya. Durasi waktunya untuk mengerjakan memang hanya segitu ya, Coach. Kalau memang mengamati Banyak tulisannya, kolom chat ya. kalau interaksinya. Kenapa? Iya, ya. Oke. Karena kalau mengganti tulisan dengan kasus yang rinci begitu, sering makan waktu. Oke, benar. Bagaimana tipsnya gitu ya? Nah, tipsnya itu tadi, untuk membaca soalnya itu langsung diambil poinnya. Kira-kira cukup dibaca sekali aja, ditarik kesimpulan, dia masuk ke materi yang mana gitu ya. Oke, ini masuknya teknologi informasi. Nah, kalau dia di suara itu, biasanya saya jelaskan panjang lebar tuh gitu ya. Oke, tipsnya teknologi informasi itu begini. Hal-hal penting yang harus diperhatikan itu ada gitu ya masing-masing materi. Nah, itu jadi ketika baca soal, oke dia masuk materi ini gitu ya. Jadi kita paham konsepnya, masuk materi ini, lihat pertanyaannya untuk siapa dan Anda sebagai apa. Jadi ketika mengambil keputusan itu tidak salah langkah gitu ya. Oke, saya sebagai pimpinan gitu ya. Jadi harus ngambil yang bagaimana kita bijaksana gitu ya sebagai seorang pemimpin. Baru memilih opsinya gitu. Cara memilih opsinya pun ada gitu ya. Ada juga tipsnya. Jadi kayak tadi harus memilih kalimat yang positif tapi harus berhubungan juga dengan soalnya. Terus memilih mengeliminasi mana kira-kira jawaban yang kurang tepat atau dia berkonotasi negatif, itu bisa dieliminasi. Kemudian dipilih lagi gitu ya, mana yang prioritas. Itu ada semua tipsnya ya. Itu ada semua caranya. Nah, ini dia salah satunya di spill sedikit-sedikit nih ya. Oke. Jadi bisa, jadi walaupun soalnya panjang-panjang gitu ya, tapi kita bisa membacanya dengan ringkas, hanya mengambil poinnya gitu ya, membaca sekali. Oke, tadi kita lanjut nomor 3 dulu ya. Yang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat
Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Nah, menurut Anda gimana? Mau marah-marah mungkin? Langsung mencaci maki gitu ya. Kalau respon jujurnya sih gitu, Coach. Biasanya ya. Oke, jadi opsi pilihan jawabannya A, wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Yang B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. Yang C, harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu berbicara. Yang D, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan dalam diskusi. Yang E, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang memberikan komentar mungkin? Bisa dituliskan di kolom chat. Oke, mana? Apakah yang A? Ya, memang itu statementnya benar ya. Kita harus ada komunikasi dua arah. Tapi dalam diskusi itu kan ada apa namanya istilahnya harus ada kita angkat tangan gitu ya, harus ada mufakat juga gitu. Nah, coba dilihat ini yang nomor 3 jawabannya adalah yang C. Kita harus dengarkan dia gitu ya untuk ngambil tenangnya nih positifnya. Kita harus dengerin dia dulu, kemudian baru berbicara ya. Kita juga menyela nanti kita sama kayak dia gitu ya. Itu positifnya. Oke, D coach. Oke. Apa tadi jawaban D? Coba kita lihat. Jawaban yang D, harusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan. Iya, itu kan kalau sudut pandangnya dia, gitu ya, kita tidak bisa merubah sikap orang lain. Jadi yang kita rubah, yang kita manage adalah diri kita sendiri. Itu, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 4. Tapi sebelumnya, ini masih ada waktunya kan ya? Oke, kita lanjut. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai Waktunya 5 seorang, menit lagi, Kak. oh ya, sebagai seorang asisten yang akan Anda lakukan adalah, kita langsung jawabannya aja nih. Jawabannya adalah yang B, ya, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui, ya. Nah, jadi kalau dari opsi pilihan jawabannya, yang paling terperinci atau kita bisa manajemen diri kita gitu ya, yang paling tepat adalah yang B, ya, membuat rencana pertemuan, kemudian memberitahukan atasan untuk disetujui. Jadi tetap harus ada arahan dari atasan, begitu. Halo, Oke, bro. karena waktunya Waktu 5 WA menit, gitu dia gitu ya. coba enak. Saya mungkin mau spill sedikit tentang jumlah soal. Ya, teman-teman udah ngerjain sih tadi ya. Maksudnya spill sedikit tentang TKP itu seperti apa. Oke, jadi jumlah soalnya nanti ada 45 soal. Standarnya kita harus dapat 165 poin. Tapi saya harapkan untuk teman-teman yang bergabung sekarang gitu ya, jangan menargetkan diri standar. Karena harus paling tinggi gitu ya. Standarnya 200 lah ya. Karena nilai TKP itu biasanya mendongkrak nilai-nilai yang lain. Bayangkan kalau misalnya di TIU teman-teman dapat 100, di TWK teman-teman dapat 100, di TKP-nya 200, sudah 400 ya. Jadi untuk naik ke perankingan itu kemungkinannya akan jauh lebih besar. Terus yang berikutnya adalah banyak berlatih soal ya. Sekarang nih adalah langkah awal gitu ya, bertemu dengan saya ya. Akhirnya saya memberitahukan gitu ya, ini yang saya lakukan dulu. Jadi latihan soal, nargetkannya berapa coach gitu. Kalau bisa 1000 sehari nggak apa-apa ya. Jadi effortnya lebih besar, Allah menilainya juga lebih pantas gitu.
Oke, dia udah berjuang lebih gitu ya. Nah, jadi latihannya Ya, harus benar juga. lebih banyak gitu. Terus habis itu soal TKP ini jadi semua materi itu ada 6, semua pembagiannya sama gitu ya. Jadi rata-rata masing-masing materi itu ada 7 soal. Jadi tidak kita tidak boleh pelajari udah pelajari materi 1 2 aja cukup gitu. Enggak ya. Jadi harus dipelajari semua materinya, dipahami konsepnya. Kalau di Adisuara itu kita jelaskan hal-hal pentingnya. Jadi teman-teman bisa langsung coding gitu ya. Oke, keluar soal ini, pembahasannya tentang ini. Jadi kita harus apa namanya? Jawabnya kayak gini. Itu udah ada caranya gitu ya. Jadi masing-masing soal itu rata sama ya. Oke, sepertinya saya harus akhiri gitu ya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Kita akan membahas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi gitu ya, mengenai eh, tes karakteristik pribadi ini. Saya kembalikan ke hostnya. Silahkan. Atau Coach Lutfi langsung nih. Ya, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kakak-kakak, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Janariah. Jadi di sini saya yang akan membimbing teman-teman di TIU, tes intelijensi umum gitu. Jadi nanti mungkin karena waktunya terbatas, saya tidak bisa membahas soal-soal karena TIU itu butuh waktu khusus untuk membahasnya seperti itu. Nanti kita akan perkenalan dulu dengan apa itu TIU, karena sebelum kita masuk ke medan perang tentu kita harus kenal dulu lawan kita itu siapa, seperti itu. Nanti untuk kalau ada waktu, nanti di akhir mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan di-spill aja di kolom komentar soal yang nomor berapa yang mau ditanyakan dari tesnya yang tadi. Jadi teman-teman boleh panggil saya Lutfi karena saya rasa mungkin kakak-kakak atau teman-teman sekalian lebih senior daripada saya sendiri, seperti itu. Baiklah, saya akan lanjutkan tes TIU di seleksi kompetisi dasar tes CPNS tahun 2024 ini kemungkinan nggak akan jauh beda dari tahun 2022 atau tahun 2021, seperti itu. Jadi di tes TIU ini tes intelijensi umum, seperti namanya intelijensi, jadi akan diteskan atau diujikan teman-teman itu kecerdasan dan kecermatannya. Jadi kita harus menjawab dengan cerdas dan cermat dan logis untuk mengambil kesimpulan dengan cepat tentunya ya. Jadi di sini waktunya itu sengaja dibuat singkat karena di situ akan melihat gimana sih teman-teman dengan waktu yang singkat bisa mengambil kesimpulan yang tepat, seperti itu. Jadi saya akan mulai dari awal TIU itu sendiri. Dari ketiga uji yang diujikan itu TWK, TKP, TIU biasanya TIU itu yang agak berat di teman-teman biasanya ya. Biasanya peserta itu terbagi menjadi 2. Kalau nggak sulit di TIU ya sulit di TWK, seperti itu. Biasanya TKP itu yang mudah-mudah biasanya. Jadi tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum ini di SKD sendiri dibagi menjadi 3 materi pokok. Ada yang verbal, numerik, dan figural. Sebelumnya saya mohon maaf ya, jadi kalau saya kecepatan atau suara saya kurang besar bisa ditegur gitu. Jadi di TIU ada 3 materi pokok yang diujikan, ada verbal, numerik, dan figural. Verbal adalah materi yang berhubungan dengan kemampuan logis teman-teman. Jadi di sini nggak ada hitung-hitungan, cuman penalaran seperti itu. Kemudian di numerik itu baru hitung-hitungan. Karena itu yang diujikan adalah kemampuan dasar teman-teman dalam berhitung. Kemudian yang figural adalah tes gambar, kayak tes psikologi seperti itu. Nah tentunya ibarat pemerintah itu ibarat sebuah perusahaan. Jadi di sini teman-teman diinginkan mempunyai intelijensi seperti apa itu ditentukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah di sana syaratnya karena TIU itu sistem penilaiannya itu setiap satu jawaban benar itu nilainya 5. Kalau salah itu 0, seperti itu. Jadi poinnya setiap soal yang benar itu 5, kalau salah 0. Jadi nggak dikurangi nilainya. Jadi teman-teman usahakan ketika menjawab soal itu jangan ada yang terlewat, karena mau salah dia nggak akan dikurangi poinnya. Mau teman-teman langsung jawab semuanya ngasal-ngasal juga nggak masalah. Yang penting manfaatkan waktunya untuk menjawab semua soal, jangan sampai ada yang kosong. Kemudian
dari ini kita harus mengatur strategi bagaimana kita bisa mencapai ambang batas. Ambang batas dari TIU itu sendiri adalah 80 poin. Artinya teman-teman harus bisa menjawab setidaknya 16 nomor supaya bisa mencapai ambang batasnya. Nah, di sini ambang batas TIU itu sendiri adalah 80 poin. Tapi untuk bisa bersaing, jadi tadi sudah saya lihat sekilas nilai-nilai dari teman-teman yang urutan atas yang saya lihat tulus itu terasa udah bagus seperti itu nilainya, tapi seperti biasanya yang jago di TIU nilai TWK-nya rendah seperti itu. Nah, yang jago di TWK biasanya nilai TIU-nya yang rendah. Nah, di sini mungkin nanti akan yang kurang di TWK diusahakan lagi, belajar lagi bagaimana cara menjawab soal TWK supaya dapat mencapai ambang batas atau bisa melebihinya. Tapi di sini 80 itu tidak cukup untuk bisa mengantar teman-teman lolos. Karena berdasarkan pengalaman, nilai yang harus kita kejar ini 80 untuk bisa mengikuti persaingan ya. Tapi untuk lolosnya sendiri itu tidaknya itu harus 100. Karena dari perhitungan saya itu untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang lain di perankingan itu harus tidaknya itu 400 totalnya seperti itu. Poin yang harus dikejar itu 400 totalnya. Jadi kalau masih kurang dari 400 nilai totalnya itu masih jauh. Itu bisa dikatakan tidak lulus nantinya. Jadi ini adalah nilai yang kalian teman. Jadi strategi yang saya tawarkan adalah teman-teman harus mencapai nilai TWK itu 100, nilai TIU itu minimal ya, minimal 100, kemudian TIU-nya minimal 100 dan TKP-nya itu setidaknya itu mendekati 200. Nah, itu saya rasa akan bisa berdampak untuk teman-teman bisa bersaing nantinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, disipil aja di kolom komentar. Nanti akan saya lihat. Ada yang tanyakan dulu di sini? Nggak ada ya? Mungkin tentang TIU secara umum. Kalau tidak ada, saya akan lebih rinci lagi ke seperti apa sih soal-soal TIU itu, kayak gitu. Ini kelihatan ya. Nah, kita mulai dari yang awal. Soal verbal. Ini biasanya tempat teman-teman bisa mengambil poin banyak di verbal karena di sini cuma penalaran. Di sini ada namanya analogi kata. Kemudian ada yang terbaru itu ada namanya pola kalimat. Nggak bisa dibaca ya? Ya, soalnya masih ada. Kemudian ada silogisme. Dan yang terakhir itu analisis soal cerita. Semoga tulisan saya yang bagus ini bisa terbaca ya. Dan soal cerita analisis. Nah, nanti akan saya rumuskan berapa soalnya itu yang akan muncul itu kira-kira berapa soal seperti itu dari masing-masing komponen materinya. Ini verbal. Besarin dikit. Ini komponen verbal. Di sini ada numerik. Kemudian terakhir ada figural. Jadi teman-teman tinggal analisis sendiri soal mana yang, karena di SSKD itu sendiri bebas memilih soal mana yang duluan dikerjakan. Jadi teman-teman senyamannya nanti dipilih soal yang kayak gimana yang duluan dikerjakan supaya nyaman di teman-teman. Karena beda orang beda nyamannya. Kemudian di numerik itu ada berhitung. Ini saya urutkan ya. Karena di SKD sendiri akan berurutan seperti ini nantinya. Seperti ini urutannya yang akan keluar. Urutannya persis seperti ini. Berhitung, kemudian ada deret angka, perbandingan kuantitatif, nah ini kalau teman-teman belajar mandiri bisa juga dipakai kata kuncinya, dicari di YouTube atau dimanapun. Ini kata kunci dari soal-soal yang keluar. Soal misalnya mau teman-teman cari contoh soal analogi kata, contoh soal pola kalimat, contoh soal silogisme atau contoh soal cerita analitis seperti itu. Tinggal dikasih aja kata kunci seperti ini akan keluar contoh soalnya. Kemudian contoh soal berhitung, contoh soal deret angka, contoh soal perbandingan kuantitatif. Kemudian yang terakhir itu soal cerita matematika. Cerita matematika ya. Nah, di figural sendiri juga ada
tiga komponennya. Itu analogi gambar, kemudian serial, dan ketidaksamaan. Nah, saya akan bahas sedikit tentang materi-materi ini. Ini adalah materi yang bakalan keluar di tes TIU, seleksi kompetensi dasar. Nah, ini sudah saya urutkan. Nanti yang keluar di tes TIU itu persis urutannya seperti ini. Ketika teman-teman nanti kan dia digabung, itu ada berapa nomor totalnya? Di TIU itu ada 35 nomor ya. Di TIU itu ada 35 nomor. Karena dia digabung, urutan pertama nanti teman-teman akan ketemu dengan soal TWK nomor 1 sampai 30. Jadi TIU itu akan dimulai dari nomor 31 sampai nomor 65 seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau menjawab TIU duluan, bisa loncat langsung ke nomor 31. Nah, dari nomor 31 itu teman-teman akan langsung menghadapi soal analogi. Kemudian dilanjutkan seterusnya, berurutannya seperti ini. Analogi, pola kalimat, silogisme, analitis. Dan itu tidak akan berubah, sesuai kisi-kisinya kayak gitu. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau langsung menjawab soal yang gambar, ya di urutan yang terakhir di TIU, yaitu nomor 60 sampai 65. Kitaran seperti itu. Dan komposisi soalnya itu dibagi rata. Pemerintah sudah mengatur komposisi soal SKD itu dibagi rata berdasarkan komponen materinya. Ini kalau kita bagi rata, ini analogi ini akan keluar 3 atau 4 soal. Ini juga 3 atau 4 soal. Ini 3 atau 4 soal. Ini pasti keluar kayak gini ya urutannya, nanti 3 atau 4 soal ini pasti ada. Kemudian berhitung juga kayak gitu, numerik. Berhitungnya 3 atau 4 soal, deret angkanya 3 atau 4 soal, perbandingan kuantitatifnya 3 atau 4 soal, dan seterusnya seperti itu, 3 atau 4 soal. Dan totalnya nanti akan menjadi 35 soal. Nah, sekarang senyamannya teman-teman saja, seperti apa sih strateginya supaya bisa mendapat poin maksimal di TIU seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa menjawab soal verbal aja, ada 12 nomor totalnya di verbal aja yang nggak berhitung, cuma analisis saja, teman-teman sudah bisa mendapat 60 poin seperti itu. Kalau jawabannya benar ya. Ini harus benar jawabannya. Kalau salah nggak bisa. Dan figural itu juga ada 12 soal. Nah, seandainya teman-teman nggak suka dihitung-hitungan, nggak jawab soal hitung-hitungan, tapi asalkan soal verbal dan figuralnya benar semua, soal gambar dan verbalnya benar semua, itu ada 24 nomor, teman-teman sudah bisa mengantongi poin 120 poin. Itu sudah saya rasa cukup untuk mengantarkan teman-teman bisa bersaing, dengan catatan TWK dan TKP-nya juga harus tinggi seperti itu ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita coba lihat contoh soalnya seperti apa gitu. Mungkin saya akan bahas sedikit contoh soal TIU itu kayak gimana. Ada pertanyaan mungkin sebelumnya tentang TIU? Ya, jadi Mbak Rika ya. Jadi nanti itu soal itu bebas, pilih yang mana aja, bisa langsung ditekan di nomor berapa yang mau dijawab seperti itu. Nah, ya CAT-nya kayak CAT yang sudah di TO kan di suara sebelumnya. Jadi kayak gitu, persis kayak gitu CAT-nya di tes SKD itu. Nah, di sini kita akan nanti sembari kita bahas soal, saya enggak bahas soal ini. Nanti sembari kita bahas soal, sembari kita belajar di kelas itu, nanti teman-teman akan paham sendiri soal yang komponen ini tuh letaknya di nomor berapa, yang komponen ini tuh letaknya di nomor berapa seperti itu. Nanti teman-teman akan hafal sendiri. Karena nanti akan terbiasa dengan TO-nya, terbiasa terus menerus, teman-teman akan hafal sendiri sehingga teman-teman akan mudah pilih nomor berapa untuk soal yang mau dikerjakan duluan. Figural kurang jelas, quote apa saja poinnya dilakukan. Oke. Figural ini ada analogi gambar, ya karena yang ditanyakan figural saya jelaskan aja dikit ya. Soal figural itu kayak gimana. Jadi jenis soal figural sebenarnya ada banyak, karena TIU itu nggak jauh-jauh sama psikologi. Jadi sama psikologi gambar tentunya ya kalau figural ya. Jadi figuralnya ada namanya analogi gambar. Analogi gambar ini salah satu jenis soalnya ya. Analogi gambar ini nantinya teman-teman itu akan dikasih contoh soalnya seperti ini. Teman-teman akan dikasih 2 gambar sebagai patokan utama. Misalnya gambarnya kayak gini. Nah, kemudian gambar kedua kayak gini. Nah, di sini kita harus menentukan pola yang terjadi antara 2 gambar ini. Polanya kalau kita lihat ini polanya adalah pencerminan. Jadi ini dicerminkan ya. Nah, sehingga nantinya ketika muncul soalnya seperti apa, misalnya soalnya kayak gini ya. Soalnya kayak gini, berarti jawabannya tentu pencerminan dari ini. Jadi jawabannya tentu teman-teman akan pilih jawaban yang seperti ini nantinya. Misalnya contohnya kayak gini. Ini adalah contoh soal analogi gambar.
Jadi ini yang akan muncul kalau tentang analogi. Kemudian tadi analogi gambar ya. Yang kedua itu ada serial. Yang kedua itu ada namanya serial. Serial ini serial gambar maksudnya, atau deret gambar, sama seperti deret angka. Jadi dikasih ada 3 atau 4 gambar yang berurutan seperti itu. Nanti akan teman-teman diminta mencari polanya seperti apa. Misalnya ini yang sederhana aja ya. Polanya misalnya kayak gini, gambar pertama, gambar kedua di sini, gambar ketiga di sini. Berarti di sini kan teman-teman disuruh minta polanya seperti apa. Ini adalah pola titiknya berubah dari sudut-sudut searah jarum jam. Jadi nanti jawabannya pasti akan di bawah sini karena mengikuti polanya seperti itu ya. Itu adalah soal serial gambar. Nah tentunya ini adalah soal yang mudah ya teman-teman. Ini jangan jadikan patokan standar soalnya seperti ini. Ini soalnya nggak akan semulia ini nantinya. Ya itu serial gambar ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di soal figural. Nah jika teman-teman ketemu soal gambar yang nggak ada soalnya, langsung A, B, C, D, E. Ada 5 soal misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah di sini teman-teman diminta cari satu gambar yang nggak sesuai dengan kelompoknya seperti itu. Ini kelompok gambar yang punya konsep logika yang sama. Tapi teman-teman disuruh minta ada satu gambar dari kelima soal itu, kelima opsi itu yang beda dari temannya. Jadi kayak gitu. Misalnya kayak gimana ya? Misalnya kayak gini. Ini kayak gini. Nah, ini kelompoknya itu adalah segitiga. Ada satu gambar yang sudutnya ada 4, berarti ini jawabannya gitu. Satu gambar yang berbeda dari teman-temannya. Itu adalah ketidaksamaan gambar. Nah, cuma ada 3 jenis ini aja. Jadi soal yang selain dari 3 ini nggak akan keluar di TIU. Karena soal psikologi gambar itu ada banyak jenisnya. Tapi yang keluar di TIU itu cuma 3 ini aja. Tapi tergantung kisi-kisi yang keluar yang terbaru ya. Ini tahun-tahun dari tahun-tahun awal itu nggak pernah berubah, tetap kayak gini kisi-kisinya setahu saya ya, sampai sekarang. Tapi nggak tahu tahun 2024 kayak gimana. Tapi saya rasa nggak akan berubah. Yang sering berubah itu paling di verbal aja biasanya. Kalau nggak puas di Zoom ntar di WA grup. Kita lanjut ya. Nah, kita tadi udah bahas analogi, mungkin sedikit. Kalau analogi kata itu yang paling mudah saya rasa ya, di TIU itu analogi kata. Ini analogi kata. Analogi kata itu soal yang kayak gini, misalnya Indonesia rupiah. Nah, ini kan udah jelas nih konsepnya apa, polanya kayak gimana, negara dan mata uangnya. Jadi kalau ditanyakan Amerika gitu ya, tentu jawabannya dolar Amerika kayak gitu ya. Nah, ini adalah analogi kata, soal analogi kata. Ini soal yang pertama yang bakalan teman-teman temukan nanti ketika menjawab soal TIU. Nah, yang harus diperhatikan di sini yang biasanya mengecoh itu adalah urutannya. Itu aja sih saya rasa. Kalau teknik atau tips yang lain tuh nggak ada, teman-teman harus memperbanyak kosakata teman-teman ya. Teman-teman harus memperbanyak kosakata di perpustakaan teman-teman gitu ya. Yang teman-teman tahu. Cuman itu aja sih kuncinya kalau di soal analogi ini. Yang harus diperhatikan itu adalah urutannya. Kalau urutannya itu negara mata uang, maka di sini juga harus negara mata uang, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik itu salah ya. Kalau di sini urutannya itu pekerjaan sama profesi sama tempat, berarti di sini juga harus profesi dan tempat. Logikanya itu harus urutan kayak gitu, nggak boleh dibalik ya. Kalau dibalik itu salah. Sama juga dengan pola kalimat, tapi dia dalam bentuk kalimat. Kalau tadi dalam bentuk kata, kalau yang kalimat dalam bentuk kalimat seperti itu ya. Itu cuma di sini cuma penalaran aja. Kalau silogisme itu yang ada kalau teman-teman pernah belajar matematika, logika itu kayak jika maka seperti itu, atau semua, beberapa. Nanti kita akan bahas, ada tips-tipsnya tersendiri kalau soal silogisme karena ada terlalu banyak tipenya soal silogisme. Tapi ada 3 kunci utama yang saya tawarkan di sini. Di soal silogisme ini teman-teman dituntut untuk menjawab soal dengan informasi yang sedikit mungkin, tapi harus mengambil kesimpulan yang selogis mungkin seperti itu. Contohnya, teman-teman itu diminta untuk menjawab dengan informasi seadanya, jadi jangan keluar dari informasi yang diberikan. Kemudian harus sesuai dengan fakta yang diberikan oleh informasi, bukan fakta yang umum di dunia. Contohnya, soalnya itu
ikan bernapas dengan paru-paru. Kemudian premis yang kedua itu bilang ikan paus bernapas dengan ikan bernapas dengan insang. Kemudian premis kedua tuh paus bernapas dengan paru-paru. Kesimpulannya itu harus ikuti informasinya. Jadi kesimpulannya itu paus bukan ikan kayak gitu ya. Walaupun secara umum paus itu ikan di dunia nyata. Karena di sini itu dituntut teman-teman mengambil kesimpulan dari informasi yang diberikan, bukan pengetahuan umum. Jadi di sini itu dianggap teman-teman nggak usah pedulikan pengetahuan dasarnya, tapi perhatikan informasi yang diberikan. Itu di silogisme ya. Karena di situ itu bukan teman-teman yang salah, tapi informasinya yang salah. Karena kalau informasi itu salah, otomatis kesimpulan teman-teman juga harus ngikut salah seperti itu ya. Kemudian soal cerita analisis ini terlalu panjang kalau kita bahas di waktu yang sesempit ini, karena ini soal cerita nanti akan panjang. Dan saya rasa kalau teman-teman mau menghemat waktu nantinya, saya rasa hindari soal analisis dikerjakan di awal, karena ini akan menghabiskan banyak waktu. Dia akan ceritanya akan lumayan panjang, dan lumayan panjang juga kita analisis ya. Jadi poinnya itu nggak ada yang beda, tetap 5 poin. Jadi teman-teman usahakan manfaatkan waktu seefisien mungkin untuk mendapatkan poin di sini ya. Karena soal analogi yang waktunya bisa 10 detik itu sama nilainya dengan soal analisis yang sampai 1 menit teman-teman bisa menjawab. Jadi teman-teman nggak boleh waktu itu nggak boleh dibuang sia-sia ya. Yang menit lagi ya. Ya karena waktunya 5 menit lagi, saya mungkin akan coba membahas sedikit ya tipsnya di numeriknya, karena di numerik ini yang agak rentan bagi teman-teman biasanya ya. Contohnya misalnya saya akan coba ngambil contoh di soal yang berhitung. Soal berhitung misalnya ada 15% ditambah 31/4 dikurang 0,17 sama dengan berapa? Ketika teman-teman bertemu dengan soal TIU, soal yang seperti ini adalah soal berhitung. Ingat, di TIU itu bukan hanya menjawab dengan benar, tapi juga harus menjawab dengan cepat. Ini sebenarnya namanya berhitung cepat ya. Kita tidak butuh. Ini teman-teman, kalau teman-teman lama, maksudnya mengalokasikan waktu yang lama di sini, saya rasa teman-teman pasti akan bisa menjawab dengan benar ini. Tapi yang diujikan di sini adalah kecepatan dan kebenarannya, bukan hanya kebenaran aja. Karena kalau teman-teman sudah lama di sini, teman-teman sudah dipastikan di sana gagal di ujian berhitung cepat karena berhitungnya lama seperti itu ya. Nah di sini, gimana cara kita bisa menjawab soal seperti ini dengan cepat? Yang harus teman-teman pahami dulu sebelum bisa menjawab soal seperti ini dengan cepat adalah bentuk dari bilangan itu. Jadi usahakan ketika teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, usahakan bentuknya itu dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama. Jadi misalnya kalau teman-teman lebih mudah di persentase, ya udah ubah semua jadi persentase semuanya. Karena nanti akan lebih memudahkan teman-teman dalam berhitung. Contohnya, kalau kita pakai persentase 15%, udah biarin aja 15%. Tambah 3/1/4. 1/4 itu adalah 25% ya. 1 dibagi 4 itu 25%. Jadi 3-nya disimpan aja karena 3 ini adalah bilangan bulat. Ini disimpan aja. Cukup dihitung aja yang 25% ini. Dikurangi 0,17. 0,17 itu adalah 17% tentunya. Nah, dari sini kita udah bisa mendapatkan 15 tambah 25 adalah 40%. Dikurang 17 berarti 23%. 23% ini kalau kita ubah jadi desimal kan 0,23. Kalau kita tambah lagi sama 3-nya jawabannya 3,23 seperti itu. Jadi kayak gitu cara menjawab soal yang seperti ini. Diusahakan setiap sukunya itu bilangannya sama. Kalau mau bilangan bulat, kalau mau pakai desimal ya ubah semuanya jadi desimal. Ini 0,15, ini 3,25 seperti itu ya. Nanti teman-teman cukup dilatih aja bagaimana cara mengubah bilangan-bilangan ini ke bentuk yang sama seperti itu. Jadi saya rasa waktunya sudah habis untuk saya. Karena waktunya kurang, kita akan ketemu di kelas kalau teman-teman berminat untuk masuk di kelas kami di Adiswara tentunya. Saya rasa itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya TWK ya.
Dingin ya. TWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai. Udah mulai ini? Baiklah, kita akan mulai. Untuk malam ini sesi ketiga adalah TWK. Perkenalkan, nama saya Arif Syahrul Tiro. Saya sebagai coach TWK untuk di Adiswara ini. Jadi di sini di TWK ini terkenal dengan CPNS killer. Kalau boleh kita bilang CPNS killer TWK ini. Banyak dari kita yang gagal di TWK ini, entah mungkin karena jeblok nilainya, atau emang mungkin pengetahuan kita yang kurang. Padahal persiapan sudah bagus. Padahal persiapan kurang bagus. Jadi di sini TWK itu akan betul-betul mengeliminasi teman-teman. Karena ada dua musuh penting di dalam TWK, yaitu sejarah dan kewarganegaraan. Di mana sejarah dan kewarganegaraan ini itu bakalan nanti turun ke materi atau gambaran umumnya, yaitu untuk di dalam kisi-kisi yang pertama adalah pilar negara, kemudian yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah nasionalisme, yang keempat adalah bela negara, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia. Jadi ada 5 materi utama dalam TWK untuk di kisi-kisi tahun ini. Yang pertama pilar negara. Pilar negara tidak jauh-jauh dari yang namanya Pancasila. Dan yang paling penting adalah ini, pengamalan. Pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berbicara tentang pilar negara, maka kita akan berbicara tentang Pancasila dan bagaimana pengamalannya. Ini yang paling banyak tren 3 tahun terakhir dalam tes TWK itu di sini. Pengamalan nilai Pancasila paling banyak yang masuk sebagai bentuk tes di TWK. Kemudian ada integritas. Integritas tidak jauh dari 9 nilai anti korupsi. KPK. Silakan buka SLC KPK untuk yang ini. Kemudian ada nasionalisme, bagaimana kita mengetahui sejarah, kemerdekaan, dan perjuangan. Kemudian bela negara. Ini yang paling sulit juga, bela negara. Bela negara itu adalah bentuk bagaimana kita mengetahui sisi pertahanan, keamanan. Dan yang terakhir bahasa Indonesia, kemampuan bahasa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ada yang pertama pilar negara, integritas, nasionalisme, bela negara, dan bahasa Indonesia. Tidak bisa diprediksi berapa soal yang akan naik sebagai gambarannya karena tergantung token teman-teman nantinya di dalam soal atau tes tersebut. Kita lihat di sini, pilar negara, Pancasila. Bagaimana sih Pancasila ini? Bagaimana sih Pancasila ini kemudian nantinya menjadi momok bagi kita yang beberapa tahun belakang selalu stuck di TWK. Nah, kalau mau pembahasan lebih lanjut, nanti silakan gabung untuk yang lebih
digabung di kelas Adiswara ke depannya untuk bagaimana tips dan trik di Pancasila. Karena walaupun misalnya dibilang Pancasila, kita harus mengetahui tips dan triknya. Karena kebanyakan dari kita kebalik-balik untuk konsep Pancasila. Walaupun cuma ada 5 sila, tapi 5 sila ini yang kurang pemahamannya kita. Integritas, 9 yang anti korupsi. Kemudian bagaimana sejarah kemerdekaan. Lalu bela negara dan bahasa Indonesia. Ini cukup luas. Kalau kata TNI, ini seluas mata memandang. Sedalam lautan dan setinggi angkasa materinya kalau kita mau lihat ini. Karena benar-benar di sini kita akan diperas dalam waktu kurang dari 100 menit. Jadi dalam TWK ini ada banyak 30 soal. 30 soal ini minimal teman-teman itu bisa menjawab 13 soal dengan 65 poin. Ini ambang batas. 65 poin ini ambang batas, bukan sebagai penentu Anda benar-benar lulus di sini, baru ambang batas 65 poin itu. Untuk sampai ke 65 poin ini saja itu sama dengan TWK. Itu sama dengan T maksudnya. Ini benar sama dengan 5, salah sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini. Jadi untuk konsep di sini, untuk konsep yang amat luas ini perlu kita ketahui bersama bagaimana caranya untuk kita dapat mengalihkan sejenak. Nah, ada tips dan trik yang paling umum kalau untuk TWK, tapi ini bisa sih teman-teman. Tapi nantinya bisa saya lebih jelaskan lebih lanjut. Jikalau misalnya teman-teman mau ngambil TWK itu selalu muncul di nomor 1. Untuk TWK di dalam soal CAT selalu nomor 1 sampai nomor 30. Selalu terdepan TWK. TWK itu selalu terdepan. Jadi terserah teman-teman mau buang waktu di sini dulu atau gimana. Karena TWK itu sekarang TWK full di penalaran. TWK sekarang mengarah ke bentuk penalaran. Nah, bahkan ada teman-teman yang kemarin ngomong ini TKP rasa TWK. Jadi soal TKP yang agak panjang, tapi dia bentuknya penalaran. Dan bagaimana teman-teman itu nanti harus tahu. Misalnya nih, apa sih bentuk korupsi itu? Kayak gimana bentuk korupsi itu? Nah, 9 anti korupsi ini nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di dalam kelas. Untuk bagaimana nasionalisme, sejarah kemerdekaan dan perjuangan juga kita akan lebih bahas lebih jauh nantinya di dalam kelas. Dan juga soal-soalnya juga dibuat sedemikian rupa mendekati soal-soal yang ada di dalam kelas, di dalam tes CAT-nya. Mungkin ada yang bertanya di sini untuk TWK ini. Ayo semangat, karena TWK ini emang yang lebih dalam dia materinya sekarang dibandingin TWK yang dulu. Atau mungkin daripada kita buang waktu, kita coba bahas soalnya ini. Yap. Nah, oke. Soal yang pertama, dalam pemerintahan era Presiden Soeharto yang menjalankan pemerintahan selama 32 tahun, berbagai kebijakan dikeluarkan bersifat membatasi ruang gerak demokrasi. Terlebih dalam pelaksanaan pemilu yang bersifat tertutup, menyebabkan terbangunnya reaksi masyarakat untuk melakukan tindakan aksi demonstrasi dalam kurun waktu tahun 1997 hingga 1998. Salah satu tuntutan reformasi adalah penataan sistem pemilu yang bersifat demokrasi dan terbuka dengan membentuk lembaga KPU. Aksi tindakan masyarakat yang terimplementasi pada tuntutan reformasi menjalankan fungsi Pancasila dalam nilai. Nah, di dalam soal tersebut bisa kita lihat di sini. Saya lanjut di sini saja. Saya lanjut ini. Kita pemanasan dulu. Kita pemanasan dulu tadi. Kita bicara tentang reformasi. 1998.
ada tuntutan mengenai KPU dengan sistem pemilu terbuka atau pemilu langsung. Pemilu yang saat ini kita rasakan. Nah, sistem pemilu terbuka ini itu diatur dalam sila keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sila keempat di sini itu adalah bentuk pernyataan dan pelaksanaan demokrasi. Pernyataan pelaksanaan demokrasi. Nah, terus gimana KPU ini? KPU ini boleh nanti teman-teman silakan cek sendiri. KPU ini dalam pasal UUD 1945 itu diatur dalam pasal 22E. Silakan cross check sendiri. Silakan cross check sendiri untuk ini. Kalau untuk yang soal pertama. Jadi jawabannya di situ adalah sila keempat. Nah, sampai di sini. Kadang di dalam soal tergantung panitianya mau yang mana. Entah mungkin KPU-nya yang ditunjukkan sebagai bentuk soalan yang lain, kadang juga pelaksanaan pasal 22E, atau juga bagaimana pernyataan pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pengamalan yang lain. Semisal bagaimana itu unjuk rasa. Misal unjuk rasa. Seperti yang kemarin nih, tren aksi Kamisan. Unjuk rasa, sistem misalnya musyawarah mufakat. Misal pemilu. Aspirasi. Dan sebagainya. Yang berkaitan dengan kira-kira pelaksanaan demokrasi. Jadi di sini sudah bisa kita lihat yang pertama sejarah, kemudian bagaimana aturannya, terus bagaimana disilanya, dan bagaimana pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 bentuk soal dalam satu soal, bisa jadi tergantung panitianya. Nah, di sini nantinya kalau teman-teman gabung di dalam kelas, kita akan merangkai satu-satu, atau bagaimana kita memecahkan satu-satu ini, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap kita paham konsep yang luas ini dalam waktu yang singkat. Karena teman-teman harus bagaimanapun ini bertarung. Bukan buang waktu. Ini mungkin untuk soal yang pertama. Bisa ada lagi soal lagi? Kita lanjut mungkin di soal yang soal nomor 4 coba Mas. Nah, ini. Oke, ini. Soal nomor 4, integritas bentuknya. Soal nomor 4, integritas. Nah, ini juga kadang teman-teman juga ini agak bingung-bingung ini. Mana itu peduli, berani, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Ada semua penjelasannya. 9 ini. Ini ada penjelasannya semua ini. Tunggu saya. TWK yang kedua, integritas. Bagaimana mencetak ASN yang jujur atau mampu mengemban nilai-nilai di masyarakat. Kalau sekarang poinnya core dari ASN itu adalah berakhlak. Nah, nanti kita bahas juga bagaimana sih berakhlak ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu ketika seorang ASN mendapatkan hadiah berupa cek senilai 150 juta dari salah satu sahabat baiknya, yang juga seorang pengusaha sukses, mengingat ia pernah membantu sahabatnya tersebut dalam mengusut masalah perizinan usaha, yang dipersulit pemerintah setempat karena ingin meminta pembayaran yang tidak sesuai prosedur. Namun ia tidak tergiur dan menurutnya itu tidak pantas karena ia telah mendapatkan gaji dari negara.
Ia menyarankan agar sahabatnya cukup menyumbangkan uang tersebut kepada salah satu panti jompo di kota mereka yang mengingat di sana masih memerlukan peralatan dan kebutuhan yang lebih memadai, dan itu kemudian disanggupi oleh sahabatnya tersebut. Hal yang dapat diteladani dari kisah di atas. Nah, seorang ASN mendapatkan cek 150 juta. Kita lihat ini bentuknya adalah jujur. Tapi dia menolak jujur. Nah, si ASN ini kemudian menyarankan untuk ke panti jompo. Ke panti jompo. Nah, inti dari pertanyaan tersebut adalah ini. Ke panti jompo. Bagaimana 150 juta ini kemudian disumbangkan saja ke panti jompo daripada dia ambil sendiri uangnya. Jadi soal yang untuk jawaban jujur sudah salah. Maka kita beralih ke yang selanjutnya, itu bentuknya adalah peduli. Nah, jujur, peduli, tanggung jawab, disiplin itu masing-masing ada pembahasannya. Tidak bisa kita sekedar membaca, oh ini jujur, ini enggak. Nah, saran terakhir dari saya untuk TWK ini dan maupun semua soal-soal itu maksimal teman-teman kerjakan selama 40 detik saja. Maksimal 40 detik, jangan lewat. Lewat dari 40 detik, ragu, skip. Daripada teman-teman buang waktu. Dan maksimal ini 40 detik. Bagaimana memaksimalkan 40 detik? Teman-teman coach siap untuk membantu teman-teman semuanya di dalam kelas, baik kelas online maupun kelas offline di sini. Dan jangan ragu bertanya, pastinya supaya kita paham di sini. Masih ada pertanyaan? Mungkin waktunya tinggal berapa, Mas? Ya, gimana teman-teman ini? Masih semangat semua? Atau masih ada yang mau bertanya ini untuk di sini? Jangan diam, ini mumpung malam minggu. Jangan diam. Biar kita nggak kaku-kaku amat nantinya di sini. Gimana? Satu soal lagi. Oke. Mungkin satu soal lagi. Biar panas semua kepalanya. Untuk bergabung dari suara. Coba nomor 11, Mas. Nah, ini. Berpolitik di negara Indonesia harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Nah, ini Pancasila pengamalan. Pengamalan Pancasila. Berpolitik di negara Indonesia harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Apa yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait pada 2018 telah mencederai nilai Pancasila dengan menuturkan bahwa dirinya telah mendapatkan penganiayaan dari sekelompok orang yang kemudian mendapat respon baik dari politikus maupun sorotan media. Namun nyatanya ia berbohong untuk menutupi fakta sesungguhnya sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus di atas bertentangan dengan sila. Jadi RS ya, kita singkat saja Ratna Sarumpait ini. RS. Ini viral emang 2018. Zamannya Prabowo Jokowi masih bertanding dulu. Kita lihat, telah mendapatkan penganiayaan. Di sini bentuknya, jikalau dia mendapatkan penganiayaan, itu mendapatkan sorotan media. Berarti di sini apa bentuknya? Kemudian nyatanya dia berbohong. Mengingat bahwa ini mendekati pemilu, maka dia pertama kalau kita lihat bisa bentuknya adalah sila kedua. Itu adalah ketidakjujuran. Bertentangan dengan sila kedua. Ini penjelasannya panjang untuk yang ini. Gimana bisa dapat sila kedua? Karena awalnya dari sila keempat, kemudian ternyata bisa sila kedua. Mungkin sudah selesai ini atau gimana? Ada kayaknya chatnya itu? Ada chatnya dulu? Ada 2.
Bisa jelaskan tiap makna dari sila. Nah, makna bisa mungkin sebentar ini atau gimana? Oh, udah berapi kepalanya nih ya. Sudah ada apinya kepala ini, coach. Bagus, sudah ada api, berarti semangat emang mau lulus tahun ini. Makna dari 5 sila. Ini banyak maknanya. Kalau kita lihat 5 sila. 5 sila dalam Pancasila. Ini Pancasila, sila pertama itu adalah sila ketuhanan. Sila yang kedua, kemanusiaan. 3, persatuan. Yang keempat adalah kerakyatan. Terus ada keadilan sosial. Dari religius menuju ke sosialis. Ini yang pertama. Dari yang religius, ini religius, religi, kemudian ini nasionalis, ini demokratis, ini sosialis, serta ini humanitarian dia bentuknya. Untuk makna pertamanya. Makna lainnya ini kita bisa lihat dari bentuknya. Silakan teman-teman tangkap sendiri apa ini dulu. Yang kelima ini di mana nilai ketuhanannya, dan kelima nilai ini merupakan nilai dasar. Nah, ini nilai dasar. Ada lagi namanya nilai praksis. Dan ada nilai instrumental. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini untuk Pancasila itu 5 makna dalam Pancasila ini. 1, 2, 3, 4, 5. Religi, humanitarian, nasionalis, demokratis, dan sosialis. Kemudian ada lagi turunannya. Pancasila ini banyak turunannya ternyata. Nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Nah, gimana nanti teman-teman? Ini untuk penjelasan maknanya. Masih ada panjang ke belakang ini. Tapi mungkin kita melihat waktu juga hampir tinggal dikit lagi. Mungkin kita bisa lanjut di sebelumnya. Udah. Itu mungkin untuk penjelasan TWK yang sangat singkat ini. Apabila ada pertanyaan, kami mengharapkan teman-teman untuk bergabung di sini di dalam Adisuara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa Adisuara ya. Kalau saya mau ini. Iya. Gitu berarti ya? Oh, gini? Iya, iya. Oke, itu tadi dia pembahasan beberapa soal-soal yang Sobat Adisuara tadi kerjain sejak pagi sampai sore tadi. Nah, gimana nih? Ini setelah 3 coach tadi menjelaskan sedikit kisi-kisi untuk tes CPNS tahun 2024, gimana nih pendapat
rekan-rekan di rumah nih. Mungkin saya mau baca kolom-kolom komentar. Tadi ada yang kepalanya mau pecah ya gara-gara dijelasin soal TWK. Nah, ini ada yang nanya nih, Coach, ada tips kah untuk jawab soal pasal-pasal? Nah, ini bener banget nih. Jadi teman-teman yang hari ini udah ngerjain tryout tuh tahu tuh kemampuan sekarang seperti apa. Ada yang nilainya 320, 340, ada yang nilainya 220. Nah, cuman saya mau ngasih tahu lagi nih. Kami semua di Adisuara nih udah PNS semua, udah pernah ngalamin kayak teman-teman. Jadi kita mau sharing, sebaik-baiknya belajar itu harus dipersiapkan, sebaik-baiknya tes itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kami dari Adisuara minggu depan akan mulai membuka pendaftaran untuk bimbel online intensif. Itu mungkin bisa ditampilin ya. Jadi semua pertanyaan teman-teman itu akan kita bahas, kupas, tuntas, tips dan triknya di kelas ini nih ya. Jadi ini khusus buat kalian, dari harga 500.000 cuman harganya 300.000 aja. Dapat apa aja? Kalian udah dapat 12 kali pertemuan Zoom kayak gini ya, tapi masing-masing pertemuan itu khusus per sesi. Misalnya nih TWK itu ada 4 pertemuan, jadi nanti akan dibahas tuh mulai dari integritas, kemudian ada wawasan kebangsaan, kemudian ada apalagi Pancasila. Semuanya akan dibahas di 4 pertemuan TWK, kemudian TIU 4 pertemuan TIU, dan TKP ada 4 pertemuan TKP. Itu material lengkap. Kemudian kalian juga akan dibimbing langsung melalui grup WA, melalui pertemuan Zoom, dan soal-soal langsung oleh coach PNS yang berpengalaman. Jadi tadi ada Coach Arif, itu guru di salah satu sekolah di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Coach Mala, itu alumni Adisuara juga, sekarang di Dinas Perdagangan. Dan kemudian ada Mas Lutfi, itu coach kita juga yang lulus di Adisuara dan sekarang di Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian juga nanti kalian akan dapat tips dan trik lulus CPNS tahun 2024. Kemudian ada grup WA yang untuk tiap hari kita bisa berdiskusi, dan soal-soal tryoutnya sudah berbasis HOTS. Dan tentunya nanti di aplikasi yang sudah kalian login tadi, kalian bisa melihat tren atau perkembangan pembelajaran kalian dari kalian hari ini tryout sampai nanti kalian akan tes. Jadi ingat ya, di tahun ini ada 3 gelombang penerimaan CPNS. Jadi jangan sampai kalian takut, galau, siapin diri dari sekarang, mulai dari bulan sekarang, bulan Januari, karena nanti tesnya itu sekitar di bulan April setelah Lebaran. Jadi lumayan tuh kalian persiapkan diri kalian dengan bimbel di Adisuara. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin di kolom komentar atau saya coba baca di grup ya. Kak, skor akhir bisa dilihat di mana? Skor akhir tuh bisa dilihat di sini nih. Jadi setelah kalian try out, kalian bisa masuk ke menu member exam. Nanti di dalamnya tuh ada result atau hasil. Langsung kalian bisa lihat TWK kalian dapat berapa. Coba yang itu, yang rapot yang ranking keseluruhan. Nanti masing-masing udah bisa lihat sendiri di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. TWK saya dari 30 soal saya cuma dapat skor berapa, TIU saya dapat berapa. Jadi hasilnya ada di paling bawah. Ya, itu untuk menjawab pertanyaannya Mbak Siska Vandeni ya. Nah, ini kita coba lihat di layar. Belum dicek kayaknya ini. Ya. Cek di Adisuara kelas ya. Di ininya bisa diganti? Ininya. Screen-nya. Jadi kalian masuk ke menu, kemudian di Adisuara kelas. Nanti di situ ada apa ya? Member exam ya? Nanti sini nih, kalian masuk ke menu Adisuara kelas, ada My Exam. Nah, di situ kalian klik aja tryout online, nanti di sana ada e-report. Nah, itu tuh. Ada pembahasannya juga ya. Jadi kalau kalian mau lihat pembahasan tadi soal-soal yang kalian kerjakan, di situ ada lengkap tuh. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya yang dikirim oleh Mas Radit dari TWK dapat skor 40 dari maksimal 150. TIU
dari skor maksimal 175 dapat 60. TKP dari skor 225 dapat 167. Jadi yang lulus passing grade hanya TKP. Sementara TWK yang passing grade-nya minimal 55 belum mencukupi. Kemudian TIU juga begitu. Kemudian untuk pembahasan nih. Nanti dari skor ini sudah ada pembahasannya. Ini jawaban yang benar E. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini pembahasannya ya. Jadi kenapa E jawabannya? Karena unjuk rasa dan bla 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 ada di sini semua ya. Oke, jadi nanti kalian akan dapat selain Zoom 12 kali, kalian juga akan dapat 4 atau 5 tryout yang full seperti hari ini. Begitu juga dengan info-info terbaru, berita-berita terbaru, bagaimana cara tes CPNS, bagaimana dapat tips dan triknya, kalian pasti akan dapat ketika gabung bareng kami di Adisuara. Khusus kalian harganya cuma 300.000, kalian sudah dapat semua fasilitas dan semua teman seperjuangan dan semua materi-materi dan tentunya persiapan untuk menghadapi CPNS 2024. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama, sorry ini masih masuk ini nih. Nama saya Fajar. Saya keseharian di Pemprov NTB sebagai PNS di Pemprov NTB. Jadi kita semua di sini siap membantu kalian untuk berjuang lulus di CPNS 2024. Mungkin seperti itu. Kita lihat lagi di grup WA apakah ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke, karena waktunya sudah jam 10 malam. Mungkin sudah tidak ada ya. Ada lagi? Oh ya, nanti untuk video hari ini akan kita tayangkan di YouTube Adisuara. Nanti kami akan share ke channel di grup kelas. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kami akan share flyernya untuk kelas online CPNS 2024. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Kami doakan semoga rekan-rekan yang hadir hari ini diberikan kemudahan, diberikan kejelian berpikir, diberikan keringanan langkah untuk bisa terus belajar, diberikan kekuatan untuk terus berdoa, dan diberikan kemudahan untuk lulus di CPNS 2024. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas donasi yang telah teman-teman sampaikan. Kami akan sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, semoga menjadi ibadah untuk kita semua. Sampai ketemu di tryout selanjutnya lagi, sampai ketemu di kelas online CPNS 2024 Adisuara bareng coach-coach kece kita. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih semuanya. Oke. Putar video aja, ada video.